Hukum Faraday dan hukum Lenz adalah prinsip-prinsip penting dalam pembuatan pembangkit listrik atau generator sederhana. Keduanya saling terkait dan memainkan peran kunci dalam pembangkit listrik sederhana. Hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan medan magnet pada konduktor akan menghasilkan medan listrik di dalamnya yang menjadi dasar dari generator listrik. Hukum Lenz menjelaskan bahwa arus induksi akan bertentangan dengan perubahan medan magnet awal yang menghasilkannya. Hukum Lenz berperan penting dalam menghasilkan arus listrik pada generator. Hukum Faraday pertama kali dikemukakan oleh fisikawan Inggris Michael Faraday pada tahun 1831. Dalam percobaannya, Michael Faraday mengambil sebuah magnet dan sebuah kumparan yang terhubung ke galvanometer. Ketika magnet bergerak masuk ke dalam kumparan, jarum pada galvanometer bergerak menyimpang ke satu arah tertentu, misalnya ke kanan. Ketika magnet ditarik menjauhi kumparan, terjadi defleksi pada galvanometer. Jarum pada galvanometer bergerak menyimpang berlawanan dengan arah sebelumnya, yaitu ke kiri. Dari percobaan ini, Faraday menyimpulkan bahwa semakin cepat perubahan medan magnet, semakin besar pula gaya gerak listrik yang diinduksi oleh kumparan. Berdasarkan percobaan tersebut, hukum Faraday berbunyi, gaya gerak listrik induksi yang timbul antara ujung-ujung suatu loop penghantar berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang dilengkupi oleh loop penghantar tersebut. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan ketika terjadi perubahan flux magnetik pada konduktor dalam kumparan tersebut, atau ketika konduktor bergerak relatif melintasi medan magnet. Flux magnetik adalah jumlah garis gaya magnetik yang melewati suatu bidang yang tegak lurus terhadap garis gaya magnetik. Magnet dan kumparan dapat menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL induksi melalui proses yang disebut induksi elektromagnetik. Proses ini terjadi ketika ada perubahan dalam flux magnetik yang melintasi kumparan. Ada 5 faktor-faktor yang memengaruhi GGL induksi. Yang pertama, yaitu perubahan flux magnetik. Yang kedua, pengaruh jumlah lilitan. Yang ketiga, pengaruh kuat medan magnet. Yang keempat, kecepatan perubahan medan magnet. Dan yang kelima, arah perubahan medan magnet. Dalam hukum Faraday, terdapat 2 rumus yang dapat kita gunakan untuk mencari nilai GGL induksi. Kedua rumus ini dapat kita gunakan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Baling-baling yang menggunakan pembangkit listrik sederhana seperti magnet dengan kawat tembaga yang dibentuk menjadi kumparan itu biasanya bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Ketika baling-baling itu diputar di dekat medan magnet, maka medan magnet tersebut memotong kawat tembaga dalam kumparan. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan flux magnetik di dalam kumparan. Akibatnya, terjadi gaya elektromotif atau tegangan listrik pada kawat tembaga. Tegangan ini dapat digunakan untuk menggerakkan alat elektronik atau diarahkan ke penyimpanan energi seperti baterai untuk digunakan nanti. Dengan kata lain, energi kinetik dari gerakan baling-baling diubah menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Keunikan dari alat ini adalah, alat ini dapat dibuat hanya menggunakan alat-alat sederhana seperti magnet dan kawat tembaga. Sedangkan kelebihan dari alat ini adalah, alatnya mudah dibuat, alat dan bahan-bahannya sederhana sehingga dapat ditemukan di mana saja, serta kecepatannya dapat dengan mudah dikontrol. Sedangkan kekurangan dari alat ini adalah tenaga energi yang terbatas karena menggunakan alat sederhana, dan kumparan yang bisa saja terbalik jika penyangga alat tersebut tidak kuat. Untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik sederhana pada baling-baling,
kita dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih tahan lama untuk baling-balingnya. Selain itu, integrasikan sensor-sensor untuk mengukur kecepatan dan arah angin, sehingga generator dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan secara otomatis. Selain itu juga, kita dapat menambahkan energi kinetik tambahan sistem penyimpanan energi, seperti baterai untuk menyimpan energi berlebih saat baling-baling berputar dengan kecepatan tinggi. Dengan ini, proyek generator baling-baling sederhana dapat ditingkatkan untuk menjadi lebih efisien dan dapat diandalkan. Alhamdulillah wa syukurillah.